Hai, welcome back to our channel. Di video kali ini kita akan membahas tentang data tunggal dan data berkelompok. Tonton terus sampai selesai ya. Pernahkah kamu mendengar tentang data tunggal sebelumnya? Jika belum pernah, mari kita pelajari bersama-sama. Pengertian dari data tunggal. Data tunggal adalah data yang belum dikelompokkan. Biasanya disusun sendiri berdasarkan nilai dan besarnya masing-masing data. Banyak data pada data tunggal tidak akan lebih dari 30 data. Contoh dari data tunggal antara lain misalkan data hasil ulangan matematika dari 10 orang siswa, di mana datanya adalah 70, 60, 70, 50, 80, 40, 70, 60, 90, dan 90. Contoh yang kedua, data hasil pengukuran berat badan dari 15 orang siswa. Datanya adalah 50, 52, 51, 55, dan seterusnya sampai dengan 49. Contoh yang ketiga, data hasil pengukuran tinggi badan dari 12 orang siswa. Datanya adalah 152, 154, 154, dan seterusnya sampai dengan 165. Bisa kamu lihat untuk contoh yang pertama dan contoh yang kedua, datanya belum disusun berdasarkan urutan besar data, yaitu masih random. Sedangkan pada contoh yang ketiga, datanya sudah disusun berurutan sesuai dengan besar datanya, yaitu dari yang kecil ke yang besar. Tetapi ketiga contoh ini tetap disebut sebagai data tunggal. Apakah data tunggal tidak bisa dalam bentuk tabel? Jawabannya tentu saja bisa. Bagaimana bentuknya? Mari kita kembali ke contoh yang tadi. Untuk contoh yang pertama, data hasil ulangan matematika dari 10 orang siswa, jika disajikan ke dalam bentuk tabel, maka bentuknya akan seperti ini. Di mana di kolom yang pertama itu ada nilai, di kolom yang kedua ada frekuensi. Misalkan di baris yang pertama nilai 40, frekuensi 1. Artinya ada satu orang siswa yang mendapatkan nilai matematika 40. Sesuai dengan data di sebelah kiri hanya ada satu angka 40 sehingga frekuensinya juga 1. Dan seterusnya sampai dengan nilai 90, frekuensi 2. Artinya ada dua orang siswa yang mendapatkan nilai 90. Sesuai dengan data di sebelah kiri, ada dua angka 90, sehingga frekuensinya menjadi 2. Contoh selanjutnya, yang nomor 2 ada data hasil pengukuran berat badan dari 15 orang siswa. Jika disajikan ke dalam bentuk tabel, maka bentuknya akan seperti ini. Di kolom yang pertama itu ada berat badan dalam kilogram, di kolom yang kedua ada frekuensinya. Sama seperti yang tadi, baris pertama berat badan 48, frekuensi 1, artinya ada satu orang siswa yang berat badannya 48. Sesuai dengan data di sebelah kiri hanya ada satu angka 48. Dan seterusnya sampai dengan di baris yang terakhir, berat badan 55, frekuensi 2, artinya ada dua orang siswa yang berat badannya 55 kg. Sesuai dengan data di sebelah kiri ada dua angka 55, sehingga frekuensinya menjadi 2. Itulah tadi contoh dari data tunggal yang disajikan ke dalam bentuk tabel. Selain dari data tunggal juga ada data berkelompok. Apa itu data berkelompok? Pengertian dari data berkelompok. Data berkelompok adalah data yang jumlahnya di atas atau lebih dari 30 buah, sehingga memerlukan penyajian data dalam bentuk tabel distribusi frekuensi, di mana data-data tersebut akan dikelompokkan dalam beberapa kelas.
dan setiap kelas mempunyai interval atau panjang kelas tertentu. Contoh dari data berkelompok adalah, misalkan ada data berat badan dari 40 orang siswa. Bentuknya seperti ini. Pada kolom pertama itu ada berat badan dalam kilogram, pada kolom kedua ada frekuensi. Jadi dia menggunakan interval atau panjang kelas. Misalkan pada baris yang pertama ada 45 sampai dengan 49. Frekuensinya 3, artinya ada 3 orang siswa yang beratnya di antara 45 sampai dengan 49 kg. Nah, kemudian apa perbedaan dari data tunggal dan data berkelompok? Untuk data tunggal bisa dilihat di sebelah kiri pada bagian berat badan angkanya jelas, yaitu ada 48, 49, 50 dan seterusnya, dan frekuensinya pun juga jelas. Jadi ada satu orang siswa yang beratnya 48, dua orang siswa yang beratnya 49, dua orang siswa yang beratnya 50 dan seterusnya sampai dengan dua orang siswa yang beratnya 55. Sedangkan pada data berkelompok untuk kolom berat badannya dia menggunakan interval. Jadi untuk baris pertama itu ada 45 sampai dengan 49 dengan frekuensinya 3, artinya ada 3 orang siswa yang berat badannya di antara 45 sampai dengan 49. Pada data berkelompok, kita tidak tahu secara pasti berapa berat dari 3 orang siswa ini. Kita hanya diberitahukan intervalnya saja, yaitu di antara 45 sampai dengan 49. Tapi kita tidak tahu beratnya apakah 45, 46, 47, 48 atau 49. Yang pasti di antara angka itu. Tetapi kita tidak tahu secara pasti berapa nilainya. Sedangkan jika di data tunggal dia jelas. Kalau satu orang siswa 48, dua orang siswa 49. Jadi nilainya jelas terlihat, sedangkan kalau di data berkelompok dia hanya memberikan intervalnya saja, tidak memberikan berapa berat badannya secara pasti. Nah, selain itu, perbedaan dari data tunggal dan data berkelompok terlihat pada jumlahnya. Untuk data tunggal, sesuai dengan pengertiannya tadi, dia tidak akan berjumlah lebih dari 30. Sedangkan untuk data berkelompok, dia akan berjumlah lebih dari 30. Nah, seperti itu perbedaan dari data tunggal dan data berkelompok. Bagaimana? Sudah paham bukan? Sekian penjelasan di video kali ini. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan nyalakan loncengnya agar kamu tidak ketinggalan video-video terbaru dari channel ini. Thanks for watching.